Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansan Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan katarak. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu definisi dari katarak. Katarak adalah keadaan di mana terjadi kekeruhan pada serabut di dalam kapsul lensa atau lensa yang berwarna putih pada mata berubah menjadi kekeruhan. Baiklah, yang kedua yaitu etiologi terjadinya katarak. Yang pertama yaitu dari komponen primernya yang menyebabkan terjadinya katarak adalah terjadinya gangguan metabolisme dasar pada lensa. Selanjutnya yang sekunder yaitu akibat terjadinya pembedahan pada lensa. Yang ketiga yaitu komplikasi penyakit lokal, atau misalnya pasien gagal ginjal kronik yang sudah sangat parah yang dapat menyebabkan suatu komplikasi sehingga menyebabkan terjadinya katarak. Baiklah, kita masuk yang ketiga yaitu klasifikasi katarak. Yang pertama yaitu katarak perkembangan dan degeneratif. Jadi maksudnya yaitu katarak yang diakibatkan oleh degeneratif atau penuaan atau berdasarkan usia. Yang kedua yaitu katarak kongenital, juvenil, dan senil. Yang pertama tadi yaitu katarak kongenital. Katarak kongenital itu terlihat pada usia kurang dari 1 tahun. Jadi katarak kongenital ini merupakan bawaan sejak lahir. Sedangkan katarak juvenil tadi terlihat pada usia lebih dari 1 tahun hingga umur 40 tahun. Dan untuk katarak senil tadi terlihat pada usia lebih dari 40 tahun. Katarak senil tadi terbagi menjadi beberapa stadium. Yang pertama yaitu stadium invisien, stadium matur, stadium imatur, dan stadium hipermatur. Yang selanjutnya yaitu katarak komplikata, yaitu katarak yang diakibatkan oleh gangguan keseimbangan susunan sel akibat faktor kimiawi. Yang terakhir yaitu katarak sekunder, yaitu suatu katarak yang menghambat masuknya sinar ke dalam bola mata, sehingga terjadinya penurunan ketajaman penglihatan mata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi katarak. Didapatkan atau bersumber dari Marlin, Barbara, dan Carpanito pada tahun 1999. Yang pertama yaitu dimulai dari faktor predisposisi atau etiologinya tadi. Menurut Marlin dan teman-temannya, katarak dapat terjadi akibat adanya trauma dan usia lanjut. Trauma atau degeneratif tadi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada serabut-serabut mata sehingga dapat menimbulkan rusaknya kapsul lensa, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan penyerapan protein pada lensa sehingga terbentuknya massa atau bintik putih di depan pupil yang membuat lensa mata menjadi keruh dan dapat menghalangi pupil sehingga cahaya tidak dapat masuk ke retina, hingga terjadi penurunan ketajaman penglihatan, sehingga biasanya membutuhkan operasi atau pembedahan. Dan pre-operasi akan terjadi masalah keperawatan yaitu gangguan persepsi dan sensori akibat tadi kurangnya ketajaman penglihatan. Untuk setelah operasi menyebabkan terjadinya masalah keperawatan nyeri akut. Baik setelah pre atau post operasi tadi dapat menyebabkan terjadinya masalah keperawatan yaitu resiko tinggi cedera. Baiklah, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya katarak. Yang pertama yaitu radiasi sinar ultraviolet, obat-obatan, alkohol, diabetes mellitus, merokok, kemudian vitamin yang kurang, usia, infeksi, atau trauma mata. Untuk manifestasi klinisnya terjadi penurunan visus, silau berlebihan, kemudian terlihat abu-abu pada pupil, pandangan kabur atau redup, susah melihat pada malam hari, dan pupil terlihat kekuningan atau keabu-abuan. Untuk pemeriksaan diagnostiknya dilakukan tes keratometri optalmosko dan hitung sel endotel. Yang selanjutnya yaitu penata laksanaan katarak, yaitu biasanya dilakukan pembedahan. Ada 2 jenis pembedahan yang dilakukan untuk katarak, yaitu yang pertama yaitu ekstraksi katarak intrakapsuler, dan yang kedua yaitu ekstraksi katarak ekstrakapsuler. Dapat juga menggunakan kacamata apakia, lensa kontak, dan implan lensa okuler.
Karena biasanya pasien katarak diberikan penata laksanaan berupa pembedahan atau operasi, maka kita harus mengetahui mengenai Penkes atau pendidikan kesehatan yang perlu diberikan kepada pasien postoperasi katarak. Yang pertama yaitu pembatasan aktivitas. Ketika tidur, boleh berbaring, telentang, atau miring, namun tidak boleh telungkup. Yang selanjutnya, usahakan untuk melakukan aktivitas dengan duduk terlebih dahulu. Dan dapat juga menyarankan untuk mengenakan kacamata hitam untuk kenyamanan dan memberitahu hal-hal yang harus dihindari yaitu tidur pada posisi yang sakit atau menggosok mata. Yang terakhir yaitu kita masuk ke asuhan keperawatannya, biasanya subjektifnya yaitu nyeri, mual, sedangkan objektifnya kemerahan, edema, mata kekuning-kuningan atau keabu-abuan, terdapat putih pada lensa. Diagnosa keperawatannya, yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan interupsi pembedahan jaringan pada tubuh, kemudian yang kedua yaitu risiko tinggi terhadap infeksi, dan yang terakhir yaitu risiko tinggi terhadap cedera. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.